Yori Pisan. Raksa Art Production. Raisman, aku butuh darah. Aku butuh darah. Raisman! Iya, Mbah Kober. Aku butuh darah. Aku butuh darah. Iya, Mbah. Bisma. Para pendengar yang berbahagia, serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Hutan Larangan akan menceritakan tentang asal-usul seorang tokoh perkasa, Sembara, juga tokoh-tokoh lain yang berada di sekeliling kehidupan Sembara. Nah, pendengar yang berbahagia, inilah Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Hutan Larangan. Naskah karya Asmadi Syafar dengan para pelaku Lilia Angelita sebagai Mariamah, Bahar Mario sebagai Sembara, Agung HP sebagai kakek jabat, Lia Haidir sebagai Farida, Dipa R sebagai Basir, Puji Wirawan sebagai Raisman, Niko Septiawan sebagai Kohar, Muhammad Reda sebagai Lekan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Asmadi Syafar. Di sebuah desa di kaki Gunung Merapi, hidup seorang janda bernama Mariamah. Dia hidup bersama Sembara, anak kesayangan satu-satunya. Walaupun hidup mereka berkecukupan, rumah yang besar, sawah yang luas, namun hati wanita cantik yang belum begitu tua itu masih diliputi rasa cemas. Cemas akan pembalasan Raisman karena laki-laki itu masih dendam terhadap dia dan anaknya. Juga dia cemas karena akan kehilangan anak satu-satunya itu. Hilang diminta oleh kakek jabat yang sebentar lagi akan sampai pada batas waktu perjanjian mereka. Kenapa kau masih duduk di luar malam-malam begini, Sembara? Sembara? Oh, Ibu. Kau melamun? Tidak. Tidak baik laki-laki muda sepertimu melamun begitu. Tidak. Aku tidak melamun, Bu. Lalu? Kenapa kau termenung seperti itu? Aku hanya sedang melihat Gunung Merapi itu, Bu. Gunung Merapi? Ada apa di gunung itu, Nak? Aku sedang melihat beberapa orang duduk-duduk di puncaknya. Benar begitu? Apakah Ibu tidak melihatnya? Kau jangan main-main, Nak. Main-main? Ibu anggap aku ini main-main? Jadi
Kau benar-benar melihat ada beberapa orang di sana? Iya. Iya. Iya, betul, Bu. Bahkan ada seorang tua yang berjubah serba putih, berjenggot panjang, memakai tongkat, dan nah, Ibu, kini orang tua itu melambaikan tangannya kepadaku. Orang tua berjubah putih, berjenggot putih, dan bertongkat. Kakek jabat. Pasti anakku melihat kakek jabat. Apakah perjanjianku dengan kakek jabat sudah semakin dekat? Apakah orang tua itu akan mengambil anakku sekarang? Atau besok? Atau mungkin seminggu lagi? Ibu juga termenung? Iya. Tidak. Apakah ibu juga melihat orang-orang yang berada di puncak Gunung Merapi itu? Tidak. Lalu, tapi ibu kenapa? Kenapa ibu tampaknya cemas? Tidak. Ibu tidak apa-apa. Ibu mau tidur dulu. Kalau kau masuk, jangan lupa mengunci pintu ini, ya? Iya, Bu. Aneh. Ibuku tampaknya cemas. Mukanya pucat. Mariamah menjadi cemas karena anaknya sudah melihat orang tua berjubah putih, berjanggut putih, dan bertongkat di puncak Gunung Merapi itu. Orang tua yang menamakan dirinya kakek jabat, penghuni dan penguasa Gunung Merapi. Di mana 18 tahun yang lalu, ketika Sembara baru lahir, Mariamah sudah berjanji bahwa kelak 18 tahun kemudian Sembara akan diambil oleh kakek itu sebagai pengganti nyawa rusa kencana yang dibunuh oleh suami Mariamah ketika perempuan itu sedang hamil beberapa bulan. Raksa Art Production. Kini, Mariamah mengunci diri di dalam kamar dengan pikiran yang galau. Apakah sekarang waktunya aku berpisah dengan anakku? Apakah malam ini anakku akan diambil oleh kakek jabat itu? Andaikan dia, tentu aku akan kesepian. Aku akan tinggal seorang diri. Kenapa? Kenapa nasibku harus begini? Andaikan suamiku masih hidup. Suara apa itu? Suara pintu dikunci. Mungkin Sembara sudah masuk dan mengunci pintu. Langkah kaki. Siapa ya? Coba aku intip. Iya, Sembara. Dia sudah masuk ke dalam rumah. Akan aku coba memejamkan mataku. Apa ini? Seperti bau kemenyan. Iya, bau kemenyan. Apakah bau kemenyan ini bertambah keras? Mariamah. Ada yang memanggil aku. Iya,
Aku yang memanggilmu. Kakek Jabat. Ya, aku. Apakah bagaimana kakek Jabat bisa sampai ke kamarku ini? Padahal pintu kamarku ini aku kunci. Hal itu mudah bagiku. Semudah aku mengedipkan mataku. Apa maksud kakek datang ke kamarku ini? Apakah kau lupa, Maryama, bahwa janji kita sudah sampai? Jadi kakek Jabat akan mengambil anakku sekarang? Iya. Malam ini? Iya. Aku akan mengambilnya malam ini. Lalu bagaimana aku ini kakek Jabat? Aku akan kehilangan buah hatiku. Aku akan kehilangan permainan mataku. Aku akan kehilangan anak yang sangat kucintai. Sembara adalah segala-galanya bagiku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi kakek Jabat. Aku tidak punya saudara famili lagi kecuali dia. Tapi janji kita sudah sampai, Maryama. Janji 18 tahun yang lalu. Ketika kalian sanggup menyerahkan anak itu sebagai ganti Kijang Kencana yang dibunuh oleh suamimu di dalam hutan larangan. Apakah tidak bisa aku memiliki anakku seterusnya kakek Jabat? 18 tahun aku memberi waktu untukmu. Adalah waktu yang sangat panjang. Aku sudah cukup bijaksana. Kakek Jabat, aku mohon, berilah aku kesempatan untuk memiliki anakku seterusnya. Kalau kakek ingin juga memilikinya, datang sajalah kemari. Bimbinglah dia. Tapi jangan sembara dipisahkan dariku. Jangan. Iya. Sedih juga aku mendengar nasibmu, Maryama. Tapi aku ingin janji yang telah kau ucapkan 18 tahun yang lalu kau penuhi. Kakek Jabat, apakah aku harus menanggung rindu selama hayatku nanti? Karena anakku sudah menjadi milik kakek. Ya, baiklah. Ternyata kau meruntuhkan kekukuhan hatiku. Jadi kakek Jabat memenuhi permintaanku. Iya. Terima kasih kakek Jabat. Terima kasih. Aku tidak jadi kehilangan anakku. Tapi kalau anakmu aku panggil
memanggil ke tempatku. Jangan kau cemas, karena dia akan aku berikan pelajaran bagaimana dia harus membela dirinya atau membela sesama makhluk di dalam menghadapi bahaya. Iya kakek, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Iya. Sampaikan salamku pada anakmu Sembara yang telah aku beri nama si Pangeran. Pangeran? Sembara bernama Pangeran, kakek? Iya, dia aku beri nama Pangeran karena dia juga adalah anakku. Kakek Jabat? Kakek Jabat hilang. Dia telah pergi. Mariamah merasa lega bahwa perjanjiannya dengan kakek Jabat bisa lebih longgar, bahkan sangat longgar, sehingga dia tetap memiliki anaknya Sembara. Keesokan harinya, Sembara menemui seorang gadis bernama Farida di kampung baru. Farida, ayahmu ada di rumah. Tidak. Kenapa Bang Sembara selalu takut dengan ayahku? Kata orang-orang, ayahmu pemarah. Apalagi kalau ada pemuda yang sering menemuimu. Ah, itu hanya orang-orang yang cemburu pada abang saja. Tapi aku mendengarnya bukan dari orang lain. Dari siapa, Bang? Dari Basir. Basir? Ya. Kalau mendengar namanya, aku suka tertawa sendiri. Kenapa? Dia orang yang lucu dan baik. Farida, Ada apa, Bang? rasa-rasanya itu seperti ayahmu pulang. Lalu, kenapa? Aku mau permisi dulu. Bang, bagaimana kalau sekali ini abang tetap duduk di sini, di ruang tamu ini? Kenapa? Agar aku bertemu dengan ayahmu. Iya. Jangan, Farida. Lalu kapan kita akan berterus terang tentang hubungan kita ini dengan orang tua kita masing-masing, Bang Sembara? Nantilah, tapi jangan sekarang. Masih lama? Tidak. Aku permisi dulu. Dengan bergegas, Sembara keluar dari rumah Farida. Dia langsung pulang ke rumahnya. Namun keesokan harinya, dia kembali ke rumah itu lagi. Dia ingin selalu dekat dengan kekasihnya, Farida. Dia sedang dimabuk cinta. Sembara! Sembara! Siapa yang memanggil namaku ya? Sembara! Tunggu aku! Si Basir. Sembara. Kau mau kemana? Kau mau kemana? Pasti kau mau ke tempatnya Farida ya? Iya kan? Tidak. Tuh. Mukamu merah. Mana? Mana mukaku merah?
Aku biasa-biasa saja. Alah, Bara, mengaku sajalah. Ah, Ya. kau ini ada-ada saja, Bas. Siapa bilang aku mau ke tempat Farida? Bara, Hmm, kalau kau mau ke sana, percuma. kenapa? Kenapa percuma aku ke sana? Tekan. Kau benar-benar mau ke sana? Kau jangan bilang pada siapa-siapa ya. Masa aku akan bilang, tapi kau akan ke sana kan ya? Ya, Tapi ya sebaiknya tidak usah saja. kenapa begitu? Farida tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah. Iya. Kemana? Dia pergi ke tempat familinya. Oh, begitu. Iya. Tapi benar-benar kau melihatnya pergi. Ya, iya, aku melihatnya dia pergi. Yang ada di rumah hanya ayahnya. Ya, sudahlah. Aku akan kembali saja. Tunggu dulu. Ada apa? Kau mau ikut kawan-kawan yang berburu rusa? Kapan? Sekarang? Iya, sekarang. Ayo. Ayolah. Tanpa berpikir panjang lagi, Sembara mengikuti ajakan Basir sahabatnya. Masuk hutan, keluar hutan adalah kegemaran Sembara. Bahkan dalam hutan, dia sering menolong kawan-kawannya yang Sementara itu, ayah Farida bersiap-siap untuk pergi ke rumah Sembara menemui Maryama. Raksa Art Production. Sudah siang begini, anakku belum juga kembali. Apakah itu Sembara? Sepertinya bukan. Siapa ya? Rasa-rasanya orang yang berjalan kemari itu seperti pernah aku kenal. Tapi siapa ya? Raisman. Tapi apakah benar Raisman yang datang kemari itu? Oh iya, Raisman. Perlu apa laki-laki yang membunuh suamiku itu kemari? Dia benar-benar menuju ke rumah ini. Sebaiknya aku pura-pura tidak tahu. Ya, sebaiknya aku masuk saja ke dalam. Siapa tahu dia tidak kemari. Hanya kebetulan saja lewat di kampung ini. Dia benar-benar menutup pintu. Atau orang lain yang datang. Benar Raisman yang mengetuk pintu rumahku ini. Mau apa dia kemari? Sebaiknya tidak aku bukakan pintu ini. Tapi dia telah melihat aku dari balik kaca jendela itu. Ya, apa boleh buat? Aku terpaksa membukanya. Selamat siang, Maryama. Selamat siang, Bang. Boleh aku masuk ke dalam rumahmu ini? Boleh, silahkan. Terima kasih. Besar juga rumah peninggalan suamimu ini. Iya,
Cukup untuk tinggal aku dan anakku. Ini lebih dari cukup. Bahkan bisa untuk tinggal 50 orang. Boleh aku duduk di kursi ini? Boleh, silahkan. Terima kasih. Enak juga duduk di kursimu ini. Empuk. Bang Raisman terlampau berlebihan. Aku bicara sesungguhnya. Bang Raisman mau minum apa? Kopi? Teh hangat? Tidak usah. Aku tidak lama-lama. Mariama, anakmu mana? Dia sedang pergi bermain dengan kawan-kawannya, Bang. Tentu anakmu sudah besar. Sudah 18 tahun kira-kira. Iya, sudah 18 tahun. Bagaimana bentuknya? Persis seperti kau? Anakku laki-laki, persis seperti bapaknya. Besar dan gagah. Gagah, persis seperti bapaknya. Mariamah, kau tentu terkejut melihat kedatanganku ini. Setelah kira-kira 19 tahun kita berpisah. Iya, aku sedikit heran. Aku datang kemari ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya suamimu. Ucapan berduka cita? Bukankah suamiku sudah lama sekali meninggal? Sudah 17 tahun lebih. Tapi belum terlambat untuk mengucapkannya, bukan? Iya, belum. Terima kasih. Mau apa laki-laki bekas musuh besar suamiku ini? Mariamah. Iya, Bang. Kau masih seperti dulu. Cantik dan menawan. Aku sudah tua. Anakku sudah besar, Bang. Tapi aku bicara apa adanya. Aku bicara berdasarkan kenyataan. Sudahlah, Bang. Jangan bicara soal itu. Aku malu. Mariamah, apakah kau masih sendiri semenjak suamimu meninggal? Iya. Kalau begitu, nasibmu sama dengan nasibku. Semenjak Ibu Farida meninggal, aku tidak kawin lagi. Aku kasihan pada anakku. Dia kini sendirian di rumah. Iya, kasihan memang. Apakah kau mau menemaninya? Menemaninya? Apa maksud Abang? Begini. Bagaimana kalau kau jadi istriku? Jadi istri Abang? Iya, Mariamah. Kita lupakan masa lalu kita. Kita buka lembaran baru pada hari ini. Ketahuilah bahwa dari dulu hingga sekarang cintaku tidak pernah luntur terhadapmu. Begitu teganya kah orang ini? Setelah dia bunuh suamiku dengan jalan hitam, kini dia ingin mengambil aku jadi istrinya. Bagaimana, Mariamah? Apakah kau bersedia? Maaf, Bang Raisman. Sudah tidak terpikir olehku untuk mempunyai suami lagi. Apa sebabnya? Kau kan masih muda. Dan yang paling penting adalah cintaku tidak pernah berubah terhadapmu sampai saat ini.